Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Nareswari Putri Pramono dari kelas 10-7. Saya berasal dari SMA N2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya tentang buku yang berjudul Penyamaran Seorang Putri. Buku ini dikarang oleh Indriani pada tahun 2023 dan diterbitkan melalui Propusnas Pers. Buku ini memiliki 75 halaman. Buku Penyamaran Seorang Putri karya Indriani merupakan saduran dari naskah kuno berjudul Syair Saudagar Budiman. Cerita ini berlatar di kerajaan Zamin Ambar dan Zamin Turan. Kisahnya menyajikan tema kesetiaan keluarga, keberanian, dan pengorbanan yang dibalut dalam petualangan seorang putri. Buku ini menyajikan kembali kisah klasik dengan bahasa yang mudah dipahami, menjadikannya cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. Kategori bahan bacaan saya adalah naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademisi, naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kakawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis. Selain berbentuk naskah kuno, naskah Nusantara sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi menunjukkan upaya pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk abai terhadap histori dan budayanya. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifesti pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat menghantarkan membaca pada hakikat kehidupan berupa seni bertahan hidup dan relevansi kehidupan zaman dulu dengan kehidupan masa kini. Cerita ini berlatar di negeri Zamin Ambar yang dipimpin oleh Raja Zamin Iran, seorang raja dan saudagar kaya yang memiliki 3 orang anak, yaitu Jayaputra, Siti Jauharmanikam, dan Siti Bendahara. Suatu hari, Jayaputra meminta izin kepada ayahnya untuk berlayar dan berdagang ke negeri lain. Meskipun sedih, Raja Zamin Iran mengizinkannya. Namun, setelah 7 bulan berlalu, tidak ada kabar satupun dari Jayaputra. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Siti Jauharmanikam merasa sedih dan rindu kepada kakaknya. Ia mengambil keputusan dan pergi berlayar menggunakan kapal yang bernama Harimau Alam untuk mencari kakaknya. Dalam perjalanannya, ia akhirnya menemukan kapal kakaknya yaitu Singa Melompat di sebuah pelabuhan di negeri Zamin Turan. Siti Jauharmanikam yang menyamar sebagai Juragan Budiman bertemu dengan Jayaputra dan Sultan Yahya, raja dari Zamin Turan. Sultan Yahya merasa curiga dengan identitas asli Juragan Budiman dan merencanakan berbagai cara untuk membongkar penyamarannya. Akhirnya, Siti Jauharmanikam merasa rindu pada keluarganya dan mulai berpikir untuk mengakhiri penyamarannya dan pulang ke Zamin Ambar bersama kakaknya. Buku ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, buku ini berhasil mengadaptasi naskah kuno Syair Saudagar Budiman ke dalam bahasa yang lebih modern dan mudah dicerna, sehingga kisah klasik dapat diakses oleh pembaca baru. Karakter Siti Jauharmanikam juga digambarkan sebagai sosok perempuan yang berani dan inisiatif mengambil alih misi pencarian kakaknya dengan penyamaran yang cerdik. Namun, buku ini juga memiliki kekurangan. Cerita dalam buku ini berakhir secara tiba-tiba dengan kata bersambung, yang membuat pembaca merasa penasaran dan tidak mendapatkan resolusi dari konflik yang sedang terjadi. Konflik utama antara Juragan Budiman dan kecurigaan Sultan Yahya juga tidak terselesaikan dalam buku, sehingga alur cerita terasa belum lengkap. Secara keseluruhan, buku Penyamaran Seorang Putri adalah bacaan yang menarik dan cocok bagi pembaca yang ingin mengenal sastra Nusantara dengan cara yang ringan. Meskipun memiliki kekurangan pada akhir yang menggantung dan konflik yang tidak tuntas, buku ini berhasil menghidupkan kembali kisah klasik tentang pengorbanan keluarga dan petualangan. Buku ini sangat direkomendasikan untuk pelajar dan pecinta cerita rakyat yang mencari kisah dengan karakter utama yang tangguh. Sekian hasil resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.